Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Pastinya kalian semua selalu dalam lindungan Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya, sehingga kalian dalam kondisi sehat dan berbahagia. Baik, pada hari ini bertemu kembali dengan Mr. Kusworo dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Baik, anak-anak semua, masa sekarang ini masih masa pandemi, ya. Maka Mister selalu ingatkan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan kita masing-masing dengan cara mematuhi protokol kesehatan, ya, dengan memakai masker, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, terus menghindari kerumunan orang banyak, dan satu lagi, kurangi kegiatan di luar rumah, ya. Lebih baik kita bersama orang tua, bersama keluarga di dalam rumah. Baik, anak-anak semua, kita akan mulai pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 2, ya. Berdoa, anak-anak bisa mengambil sikap beranjali, ya, seperti ini. Kita akan bersama-sama membacakan doa sebelum belajar. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, setelah kita membacakan doa, mari kita bersama-sama melakukan duduk hening, ya. Kita melatih konsentrasi, melatih pikiran kita agar menjadi lebih rileks untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Anak-anak bisa mengambil posisi duduk yang bagus, ya, bisa duduk di kursi atau bersila di lantai. Duduk dengan santai, kemudian mata terpejam. Kita sadari nafas, katakan dalam hati, nafas masuk, aku tahu. Nafas keluar, aku tahu. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Anak bisa terus menyadari keluar masuknya nafas melalui hidung. Nafas masuk dan nafas keluar. Sagisata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, baik, kita sudah duduk hening, kita sudah berdoa, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengetahuan, ya. Dengan pembelajaran pada hari ini kita akan mendapatkan ilmu, ya, yang pastinya bermanfaat bagi kita dan orang yang ada di sekeliling kita. Baik. Nah, pada pembelajaran ini anak-anak diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak memiliki sikap disiplin, ya, dan percaya diri dalam mempelajari kisah Pangeran Siddhartha. Yang kedua, mampu menjelaskan cara menyambut kelahiran bayi dengan benar. Yang ketiga, menceritakan kembali kisah kelahiran Pangeran Siddhartha dengan benar.
ya. Nah, ayo ingat yuk, gambar apa ini? Iya, betul, ini adalah gambar Raja Suddhodana sedang duduk berdua dengan Ratu Mahamaya. Yang sampingnya adalah Ratu Mahamaya bermimpi didatangi seekor gajah putih yang membawa bunga teratai. Ya, betul ya, ingat ya. Nah, lihat gambarnya ini ya. Nah, anak-anakku semua, setelah cerita yang lama ya, yang minggu lalu, setelah bermimpi, maka Raja Suddhodana memanggil para peramal, dan para peramal mengatakan bahwa Pangeran Siddhartha, Ratu Mahamaya akan segera hamil. Dan benar anak-anak semua, ternyata tidak beberapa lama Ratu Mahamaya hamil ya. Sampai pada waktu tertentu Ratu Mahamaya sudah waktunya melahirkan. Ratu Mahamaya minta izin kepada Raja Suddhodana untuk melahirkan anaknya di tempat mamanya ya. Di tempat mamanya. Maka Ratu Mahamaya pergi ke tempat mamanya untuk melahirkan ya. Tetapi belum sampai tempat mamanya ya, sampai di sebuah tempat ya, namanya Taman Lumbini, Ratu Mahamaya merasakan perutnya sakit ya. Kemudian tak berapa lama para dayang ya, atau pembantu-pembantu dari Ratu Mahamaya membuatkan tempat untuk Ratu Mahamaya istirahat. Ternyata Ratu Mahamaya di tempat tersebut, di bawah pohon, beliau melahirkan seorang bayi laki-laki ya. Dan di situ banyak keajaiban-keajaiban atau peristiwa yang terjadi ya. Bunga-bunga di pohon tersebut berjatuhan. Dan satu lagi yang lebih ajaib lagi, yang aneh lagi, bahwa putra yang dilahirkan tersebut langsung bisa berdiri tegak dan berjalan 7 langkah ya. Dan setiap langkahnya keluar bunga teratai itu ya. Bisa dilihat di gambarnya itu, para dewa menyambut kedatangan sang pangeran ya. Sang pangeran nih, para dewa ya, gambarnya ya, menebarkan bunga sebagai rasa sukacita ya. Itu ya. Nah, pada saat yang sama ketika Ratu Mahamaya melahirkan, dan si bayi ya, si bayi Siddhartha, nanti dikasih nama Siddhartha itu ya. Si bayi ini setelah berjalan 7 langkah kemudian mengucapkan, "Akulah pemimpin dunia ini. Akulah tertua di dunia ini. Akulah termulia di dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir." Nah, memang sangat luar biasa kehadiran atau kelahiran bayi dari Ratu Mahamaya ini, karena ditandai dengan kejadian-kejadian yang ajaib. Anak-anakku semua, pada waktu yang sama lahir pula atau muncul pula, yaitu Yasodhara. Yasodhara nanti ini kelak akan menjadi istri dari Pangeran Siddhartha. Ananda ya, ini lahirnya dalam waktu yang sama ya, dalam hari yang sama ya. Ananda nanti akan menjadi pembantu utama dari Buddha. Cana, Kaludayi, Kuda Kantaka, pohon Bodhi, dan Midikumbi ya. Orang dan barang-barang tersebut adalah yang nantinya berhubungan erat terhadap pencapaian kebudayaan Pangeran Siddhartha ya. Emang sudah jodoh ya. Nah, setelah lahir ada seorang Brahmana ya. Setelah datang di istana, datang seorang Brahmana, ramalan pertapa Asita. Jadi Brahmana ini bernama Asita Kaladewala, yang datang ke istana untuk melihat sang pangeran kecil ya. Ketika melihat pangeran kecil, beliau tertawa, kemudian menangis. Setelah ditanya artinya,
beliau mengatakan bahwa dia tertawa karena melihat seorang calon manusia besar ya dengan 32 tanda pada tubuh Pangeran Siddhartha ya, yang kelak akan menjadi raja dari para raja atau jadi Buddha. Tetapi dia menangis karena usianya yang sudah tua, tidak bisa bertemu dengan ajaran sang pangeran kecil itu ya. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa orang tua Siddhartha bernama Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya. Ya, Ratu Mahamaya bermimpi tentang seekor gajah putih. Bayi Siddhartha dalam kandungan selama 10 bulan. Siddhartha lahir di Taman Lumbini di bawah pohon sala. Kemudian Siddhartha lahir tepat pada bulan purnama Sidhi di bulan Waisakha tahun 623 sebelum Masehi ya. Jadi sebelum Masehi itu sebelum ada kalender ya, sebelum tahun 1. Selanjutnya Pangeran Siddhartha saat lahir langsung dapat berdiri tegak dan berjalan 7 langkah. Pertapa Asita Kaladewala melihat 32 pertanda pada tubuh bayi Siddhartha, sehingga Pertapa Asita meramal Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Itu ya anak-anak semua ya, tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Bisa dimengerti ya anak-anak semua ya. Nah, kini tiba saatnya kita nyanyi bersama. Kita sambut kedatangan Pangeran Siddhartha. Yuk sama-sama kita nyanyi. Selamat datang, oh Pangeran Siddhartha. Selamat datang, kau Sang Tathagata.
Oke, baik, mari kita tutup dengan doa penutup belajar. Semua bersikap anjali. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa. Namo Buddhaya.